persegi. Kalau diameter 3 ini kan jari-jarinya 1,5. Ya. Ini 1,5, ini 1,5, ini 1,5. Ya. Jadi kalau dipotong total keseluruhan ya sekitar 9 meter. 9 meter persegi bisa menempati satu kolam bulat D3. Diameter 3 istilahnya. Iya, diameter 3. Itu ini sekitar 1,4 Pak. Iya, 1.400.000 belum ongkir ya. Kalau ongkir pabrik kula kan teng Jawa Tengah mereka teng Pati. Sekitar 80.000 sampai 100.000 lah anggarannya untuk ongkirnya. Jadi sekitar 1,5. Itu satu unit sudah full set ya. Masnya nggak usah mikirin beli ini repot kalau tinggal diisi bibit berarti Pak? Ya, tinggal diisi bibit. Kalau sudah flat bibitnya saya juga ada channel juga. Nah sebaiknya kalau lele bibitnya ukuran yang besar ya sekitar 7 sampai 10 cm. Itu berapa Pak satunya 350. Jadi kalau 1.000 350.000. Kenapa kita besar? Nanti jenengan malah repot. Pemeliharanya kecil, sortirnya gedenya juga lama, banyak dikaliber. Kalau udah besar, nanti paling 2 sampai setengah bulan. Dan itu rata, nggak usah pakai sortir. Itu kira-kira 2,5 bulan Pak? Iya, 2,5 sampai 3 bulan. Kalau panen lele itu nggak bisa seremonial serentak, harus parsial. Namanya 2 bulan. Berarti tiap jam berapa? Kalau buangnya sebelum pakan itu ukuran sebelum makan kan jam 8 atau setengah 8 sebelum makan dibuangin satu bakul biar nggak numpuk. 1 kilo jadi buang pakan dulu. Iya, kalau yang 12 bisa ditinggal seminggu berikutnya diternakan lagi sampai ukuran 10, 7 sampai 10. Itu namanya ukuran super. Kalau pecel lele jenengan kan itu ukuran 7 itu satu bijinya. Berarti dari 3.000 bibit awal itu nanti dikurangin mipil gitu ya Pak? Iya, tapi kalau emas jangan 3.000 dulu. Iya, karena nanti banyak trouble. Satu, nggak gede-gede Mas. Mendingan belajar kecil, nanti ngerti celahnya baru lebih bertahap gitu. Jadi 1 ekor saya sarankan 1.000 ekor. 1 kolam 1.000 bibit dulu ya? Iya, 1 kolam itu 1.000. Karena apa? Pakannya juga bisa terkoordinasi, gedenya sama. Kalau 3.000 kadang-kadang yang 2.000 gede, yang 1.000 masih kecil. Nah kalau kita nggak ngerti celahnya nanti repot. Gede-gede 3 bulan malah jadi bangkrut. Jadi sebaiknya tebar pedat 1.000 untuk belajar awal per kolam D3. Oke? Apalagi Mas? Ini saya mau tanyakan yang tadi Pak ya. Itu tadi misalkan dapat 7 sampai sekitar 10 sudah dapat 1 kilogram ya untuk ukuran. Kalau nebar 1.000 biasanya kalau panen 22 sampai 2,5 bulan menghasilkan minimal 1 kintal. 1.000 ekor mendapatkan panen 1 kintal. 1 kintal kalau dijual per kilonya di sini 18.000 jadinya 1.800.000. Per kilonya berapa tadi? Berapa? Per kilonya berapa tadi? 18.000. 18.000. Iya. Tergantung ada yang 17, 18 di sini alhamdulillah 18. Kalau daerah Jawa Timur malah 16. Lebih murah lagi Pak ya? Yang ukuran itu ya Pak? Iya, ukuran konsumsi namanya. Ukuran konsumsi. Iya, jadi konsumsi itu 7 sampai 10 biji atau ekor per kilo. Udah, apalagi tanya. Kalau pakannya gimana Pak? Pakan kalau 1.000 ekor minimal 3 sampai 4 sak. Kita hitung 4 sak aja. Per 1.000 ekor. Iya. 4 sak itu 1 saknya sekitar 325. Yang merek apa tuh ya? Ya, semerek itu lupa. Satu saknya punya 325 isi 30 kilo. Itu 30 kilo Pak? Iya, 1 sak. Untuk 1.000 ekor butuh 4 sak. Ya, nanti jadi dagingnya kan 30 kilo kali 4 kan 120. Harusnya kalau sekintal 3 sak Mas. Tapi kalau 4 sak minimal 120 kilo. Tadi asumsi saya kan 1 kintal. Berarti jenengan cuma 3 sak. Kan 1 saknya 30. 30 kalau 3 kan 90 kilo. 1 kintal kurang 10 kilo. Nah, biasanya itu perbandingannya 1:1. Pakannya sekintal menjadi daging 1 kintal. Jadi 1:1. Tapi yang pinter
biasanya petani yang bagus 1 kintal pelet menjadikan 110 kilo, ada lebihnya. Ada lebihan ya. Nanti tinggal belajar bertahap. Tapi yang awal-awalnya 1:1 udah top. Iya, udah bagus. Sehari berarti berapa kali sih Pak ngasih makannya? Kalau sistem pakan banyak teori Mas, ada yang FC, ada yang 5% dari bobot masa, umumnya jadi sekintal paling ya 5 kilo ya 5%-nya sih ya. Tapi kalau saya sistemnya lebih bagus ditebar langsung Mas, jadi langsung di sepuasnya. Jadi pagi jenengan difermentasi dulu pakannya atau dibibis ya, dibibis. Itu dipakan sekenyangnya. Kalau sudah mulai reda turun sudah stop. Jangan yang sepanci wis, nah itu masih kurang biasanya. Pokoknya makannya sekenyangnya. Nanti baru sorenya sekenyangnya juga. Nanti cepat panen. Dibanding orang di jadwal ini 5% malah tambah lama. Oh, makanya pagi sama sore saja, Pak. Kalau memang ada pengen malam ya malam. Ada yang 2 cukup ditambah 3. Biasanya kan kalau lele kan lebih cepat malam makanya dibanding siang. Jam 7 malam bisa 3 bisa 2. Tapi ya maksimal 3 minimal 2. Jadi jam 7 apa jam 8 pagi, ntar jam 4 sore, jam 7 malam. Tapi itu konsisten nggak Pak? Harus iya. Ya paling enggak ya ada space 1 jam nggak masalah. Ngingu lele nggak kayak nino ayam atau kambing yang keluar-keluar. Kalau ini enggak enak, lele itu nggak terlalu kayak budidaya lain. Sampai ngingu sapi, ngingu kambing kalau 1 jam nggak dipakanin keluar-keluar. Kalau lele 1 hari pun nggak dipakanin masih hidup. Iya, bahkan 2-3 hari masih hidup. Artinya untuk budidaya lele nggak terlalu repot. Berarti 2 kali ya, Pak ya. 2 atau 3 kali ya, Pak. Yeah. 7 pagi sama jam 5 sore. Ya, terus kalau penghasilannya tadi kan estimasi pengeluaran. Iya. Ya, estimasi pengeluaran sekitar beli pakannya 1.300 kali 4 ya 1,3. 1.300.000 itu 4 sak. Kurang lebih Mas ya. Iya. Fluktuatif ya. Terus bibitnya yang 1.350.000. Kan tadi berapa bibitnya? 1.000 ya, 1.000 kali 350 ya. Berapa itu 350 ditambah 1,2 ya, 1.550 ya. Iya. Terus jangan beli probiotik obatnya. Anti jamur itu loh, Mas. Iya, itu yang 5 liter sekitar 420. Tapi itu bisa sampai berpanen-panen Mas. Itu saya pakainya itu referensi. Iya. Udah. Iya. Terus itu tadi estimasi Kandangnya juga tadi udah, Pak ya. Iya, kandangnya 1,5 lah kalau sama ini. Ya 1,5 tambah 1,5 3 juta lebih lah, 32. Ini nanti perakitannya juga mandiri atau? Ketika nanti jenengan beli gula kalau tak rakit ke. Jenengan siapkan lahan dulu. Nanti ke sana berarti, Pak. Iya, nanti tak dampingin. Biasanya kami gitu kalau area Pemalang saya dampingin, tapi kalau area jauh saya pakai online. Biasa video call ini buat dulu, nanti saluran gampang lah, tinggal dirakit, nanti masukin terpal, dibuat selokan udah selesai. Nggak nyampe 1 jam sampai ini. Instalasinya cepat. Apalagi Mas? Ya, tapi untuk penghasilan tadi kita Penghasilan yang 1.000 ekor minimal aja ya, kita janganin minimal 1 kintal, 100 kilo. 1.000 ekor mendapatkan 1 kintal. 1 kintal kali 18.000 per kilonya, jadi 1.800.000. nutupi ya. Iya, 1 juta kotor 800 ya. Dipotong itu yang 1.000. Berarti kalau kita asumsinya 3 sak mawon kalau 1.000. Kalau tadi kan 120 kilo. Iya. Kita asumsi yang 3 sak. 3 sak itu. Tapi kalau saya mendingan 4 sak Mas supaya cepat gede. Iya, tapi nanti kan penghasilnya 120 kilo. Berarti kita asumsinya 120 kilo. 120 kilo ya, Pak. Iya, jangan nanti 1.000 lah. 120 kilo bahkan lebih 130. Kita minimal aja lah. Ya. Dengan kematian mortalitas 5%. Asumsi mortalitas 5%, berarti 950 ekor. Ya, menghasilkan 120 kilo.
pakannya 4 sak. Itu Mas. Kendalanya apa sih Pak biasanya Pak kalau Ya, tenaga itu? air Mas. Air ya Pak? Iya, sering buang air. Jadi nanti masa jangan air terus nggak dibuang, minimal sehari 2 kali. Ada sih beberapa yang nggak dibuang, tapi kalau untuk belajar sebaiknya amoniaknya dibuang minimal sekali pagi. Nanti obatnya dituangkan di kolam, dicampur fermentasi. Itu sampai mana tadi Mas? Itu sampai tadi penghasilan dari pakan 4 sak ya sekitar 120 kilo Pak. Iya. Kalikan 18 kan berarti. Iya, berpintan itu kali panennya mendapatkan profit kotornya. Alumni pun tidak apa dan Mas. Alumni apa sekolah apa? Kalau saya comam sih Pak. Oh, SMA. SMA. Oh, SMA ya. Tahun berapa? Dua- Lain jenengan. 98. Oh, sama. Saya lebih tua saya. Saya angkatan 89. Oh, berarti kayak ikutan anak saya. Ponakan 98. 2,1 Pak. Hah? 2,1 tuh. 2,1 itu omset ya, pendapatan panen ya. Iya. Sekarang dikurangin 325 kali 4 bintang. 325.000 per sak. Sampai sistem gaji apa komisi? Kan gitu. Saya baru masuk hari ini sih Pak. Oh, ini rata-rata mereka Mas karyawannya. Nun sewu. Apa ya UMR Pemalang lah gitu. Oh, tetap ya. Iya. Nah, Itu terus kan sebentar saya potong, ownernya dapat profitnya dari mana Mas? itu kan sebenarnya gini Pak. Infak itu penghasilannya salah satunya ada hak amilnya juga. Oh, dari situ ya. Dari hak amilnya kan Berapa ada. persen sih Mas? Asnaf itu kan kalau misalnya dari zakat itu sekitar 2,5% ya. Zakat itu peruntukannya untuk asnaf, salah satunya untuk amil juga. Amil dari kunjangan sama karyawan, Iya, itu karyawan. termasuk bos ownernya. Iya termasuk itu. Nanti dari sisa total itu Iya. diambil sampai nggak nyampe 2% kali ya, nggak nyampe ya. 2,5 Pak. Ya. Oh, Kalau dari zakat itu 2,5. Enggak, maksudnya untuk disisain profit, ada profit orientednya ke situ. Oh enggak ada Pak. Ya, Jadi- tadi dipotong kan ya? Iya. 2,5 dipotong untuk karyawan. Iya. Berapa persennya 2,5 biasanya? Dari Saya 2. Oh, pokoknya Betulnya, Pak. iya. Saya juga baru Berarti bergerak bos di- lah urusannya bos ya. Iya. Siap. Di Oke. manajemen. Ya sekedar info aja. Berarti memang murni nggak ada pendapatan ini ya. Iya. Saya sekedar tahunya itu ya dari ketika saya bekerja yang menanyakan ya, apa lumrahnya seperti itu. Menanyakan dari nanti gajinya seperti apa. Itu kan dari Ya, ambil jenengan gitu. harusnya ya kayak gini, ada budidaya yang Iya. buat para anggota atau karyawan di situ. Nanti rencananya ini juga mau ada koperasi juga gitu. Oh, ngatur. Untuk karyawan juga. Lah ini lele ini nanti panennya untuk karyawan atau pripun planningnya visinya? Untuk ini Pak, kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita. Kita kan katakanlah seperti ini ya, kita kan lumayan sering ada acara santunan bareng yatim atau makan bareng yatim. Nah, Oh, itu hasil nanti- panennya. Hasil panennya digunakan untuk itu. Oh, bukan dijual ke pengepul enggak. bukan. Oh, lebih cenderung untuk budidaya Iya. pakan. Rencana nanti jangka panjangnya Pak, yang saya tahu ini mau ngolah dari hulunya sampai hilir gitu, seperti itu. Bos, itu rencananya itu. Ya, itu yang saya dengar dari pendiri lah seperti itu. Hmm. Rencana jangka panjangnya. Berarti pendirinya ya sultan ya. Lumayan ya. Ya artinya dari alumni mana, dari pengusaha atau dari birokrat? Saya Kurang kalau tahu. birokrat jelas enggak Pak. Pengusaha aja ya. Jadi mau ngolah dari hulu sampai hilir. Nah ini PR juga sih, masih nyari pemasarannya gimana. Kita kan belum tahu Pemasaran apa? pemasaran misalkan ini ya. Lele gampang Mas. Saya ada pengepul. Oh, Bilang aja ke bosnya sampean, kalau mau kerja sama kita berapa dia mau ada dana, iya. kita support untuk kolam, bibit, ya dari input ke output. Yang jenengan budidaya yang bagus, nanti market ada atau nanti sampean mau buat anak yatim piatu ya monggo. Iya. Kalau memang nanti skalanya untuk bisnis, mau jual kemana, saya beberapa teman pengepul Pemalang ada mungkin sampean Akhirnya nolong nih. bisa ambil. Ya, oke. Sampai apa lagi tadi? Ini Waalaikumsalam, maaf Ibu. Maaf ya. tadi selisihnya 860.000 dikurangi 4 sak tadi. Iya 4 sak. Ya sekitar segitu Mas. Kurang lebih 500 sampai 800.
Ya berarti minim aja 500 per kolam yang 1000. Kalau sampean 5 kolam kan 2,5 juta, 2,5 bulan. Nggak repot-repot, nggak Iya. ternak kayak puyuh, ternak ayam kampung, apa ayam leho. Karena investasi ikan yang saya amatin itu lahan sempit tapi bisa mendapatkan duit yang nggak kalah dengan hektaran, Mas. Hanya itu. Karena kalau kita bandingkan sama padi, 1 hektar itu sekitar minimal 7 ton sampai 10 ton. Itu paling 70 juta. Kalau lele 1 hektar Mas bisa 100 sampai 300 juta. Profitnya Mas, sama-sama. Karena segini aja menghasilkan 2 juta sih. Ukuran segini kan kolam 3 meter itu 2 juta. Nah, itu maksudnya kita share dengan beberapa budidaya lain lele gitu. Cuma memang lele nggak bisa harian, kecuali jenengan ada 100 kolam, ini masukin bibit, ini masukin bibit lagi, nanti bertahap bisa 1000. Ini 1000 panen, besok lagi panen, besok lagi panen. Ya, insya Allah Mas, lele dibanding kayak nila lama, dibanding lama, Mas, perlu oksigen yang bahkan kalau dibuang berapa senti toh? Iya, Ya, sekilan lah. catat pakannya harus dipipis ya Mas. Berarti tiap jam berapa, Pak? Karena Kalau buangnya? Sebelum pakan. Oh, sebelum. Makan kan jam 8 atau setengah 8 sebelum makan. Tapi kalau nggak pakai Biar nggak numpuk. fermentasi, tumbuk, jadi buang kotoran dulu. daging pertumbuhannya itu lambat, nggak cepet gede. Oh iyalah. Makanya tujuannya fermentasi. Nah petani-petani lain kadang nggak pakai fermentasi, makanya lama panennya. Fermentasi itu di mana Pak? Jadi Ditutup gitu. ya ambil pelet atau purnya 1 kilo. Nanti obatnya tadi yang harga 410 Probiotik itu, gitu ya? ya probiotiknya dicampur air yang 1 kilo probiotiknya cuma 3 mili, campur air secukupnya. Udah diamkan selama 1 malam, besoknya baru ditebar. Itu signifikan bedanya antara yang enggak. Kalau atapnya perlu gimana, Pak? Terbuka atau gimana? Oh, usah, Pak. Enggak terlalu. Itu enggak signifikan. Yang penting kalau dibiarin aja nggak apa-apa. Air hujan sebenarnya bagus kok. Nggak jadi basah. Asal kita kolamnya udah ada mikrobanya, nggak masalah. Panas juga nggak Panas masalah. juga. Iya. Kalau memang ada mau pakai jaring atau pakai ini, ya lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, pelong-pelongan. Kejambatannya putih Mas. Jalan Anggur Pak. Daerah putih sih. Jalan Anggur itu berarti Lampu merah. pertigaan lampu merah Pasar Bojong Bata. Heeh. Itu ambil jalan ke barat arah sumber. Oke, terus Nanti di kiri jalan ada kantornya. Bahagia berbagi. berapa ratus meter dari perempatan lampu merah? Sekitar 100 mungkin. Oh, nggak jauh. Nggak jauh. Ada pelangnya BBI. Ada pelangnya. Di depan tuh ada. Oh, yang situ perwakilan kepala cabangnya orang Bojong Bata. Orang Bojong Bata, orang Rumnas Bojong Bata. Oh, gitu. Dia juga kantoran juga. Iya. Bisa Apa khusus ini bisnisnya? khusus ini Pak. BBI ini. Fasilitas Oh, saya kira BBI. nyambi. Oh, enggak. Ya. Ya. Berapa personilnya di Bojong Bata? Kalau kami sekarang ini ketambahan baru Mas Maulana ini jadi 6. Oh, nah. Nah, Sejak tahun berapa Dori di Bojong Bata? 2000. Kalau pindah di Bojong Bata saya kurang tahu Pak ya. Tapi saya dengar baru aja juga pindah di situ. Oh, sebelumnya di daerah. Yang Mas Heru Pekalongan. Kalau saya asli Pekalongan. Lah terus teng mriki kos napa pripun? Kontrak sama istri Pak. Oh, Di tempundi. daerah- Di apa? Bojong Bata juga. Oh, enggak. Ya manfaatkan lahan Mas. Lele itu memanfaatkan lahan, tanaman apa. Hanya lele yang menurut saya nggak riwah gitu loh dibanding bawal gitu. Kalau ada lahan, dengan besok bisa itu iya sambil belajar. Minimal berarti berapa nggak, Pak? Untuk lahannya itu buat satu kolam itu, maksudnya biar ada space Yang 2 meter 3. Ya 6 meter persegi, 9 meter persegi, 10 meter. 10 meter Iya. persegi. Ya artinya 3x3. iya. Ini cukup kan? Ini kan gini Mas. Kalau Jadi lihat aja yuk supaya Oh, jelas. gitu. Lo taruh